Halo semua, selamat datang di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik yang dilihat dari sisi lain. Kali ini kita ingin membahas mengenai negara yang memiliki konflik yang terbilang cukup lama dan masih berseteru hingga saat ini. Negara yang kami maksud adalah Palestina. Kira-kira bagaimana ya sejarah Palestina dan bagaimana hubungan diplomatik dengan Indonesia, serta bagaimana bila Indonesia turun tangan untuk membela Palestina melawan Israel? Menarik bukan? Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ulas. Palestina. Negara Palestina terletak antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan, namun sebagian besar negara di dunia telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Mr. Secretary General, I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. Masa kolonial Inggris dan imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina. Palestina menjadi jajahan Inggris dan menduduki selatan Palestina serta bagian tengahnya pada Desember tahun 1917. Lalu pada tanggal 2 November 1917, Deklarasi Balfour ditandatangani. Deklarasi Balfour itu sendiri secara singkat adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 semasa Perang Dunia Pertama untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 sampai dengan 100.000 Yahudi menetap di Palestina yang termasuk 8% dari penduduk Palestina. Pada 1939 sampai 1945, eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi Holocaust yang terjadi di Eropa. Holocaust atau pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman memicu munculnya pengungsian yang cukup besar akibat perbuatan Nazi pada Perang Dunia. Pembagian wilayah Israel dan Palestina. Setelah perjanjian Balfour dirilis, terjadi kerusuhan di mana setidaknya 2.000 orang menjadi korban jiwa dan 4.000 lainnya terluka akibat berbagai kerusuhan. PBB lalu membentuk Komite Khusus untuk Palestina atau UNSCOP pada Mei 1947 dan pada Agustus 1947, Komite Khusus merekomendasikan pada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dengan masa transisi selama 2 tahun yang dimulai pada tanggal 1 September 1947. Di mana pembagian itu sendiri terdiri atas negara Arab merdeka seluas 11.000 km persegi dan negara Yahudi seluas 15.000 km persegi. Sedangkan kota Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali PBB. Namun usulan ini tidak memuaskan kedua kelompok Yahudi maupun Arab, karena bangsa Yahudi kecewa telah kehilangan Yerusalem. Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Hubungan Palestina dan Indonesia. Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris di Indonesia dan tidak mendukung kolonialisme Belanda di Indonesia. Akibatnya, Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap Israel. Ini sebagai rasa terima kasih kepada Palestina yang berjasa kepada Indonesia. Presiden Indonesia pertama dan kedua, yaitu Insinyur Soekarno dan Soeharto, sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia
spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno. Nah, itulah teman-teman sekilas sejarah serta hubungan Indonesia dengan Palestina. Namun, kalau Indonesia turun tangan untuk menghadapi agresi militer Israel di Palestina, kira-kira bagaimana ya peta kekuatan militernya? Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki luas sebesar 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa. Sedangkan Israel adalah negara yang terletak di Timur Tengah dengan luas 20.000 km dengan jumlah penduduk sekitar 9,3 juta jiwa. Anggaran militer. Indonesia memiliki anggaran militer sebesar 9,2 miliar dolar. Sementara Israel menganggarkan anggaran militer mereka sebesar 21,7 miliar dolar. Personil militer, cadangan, dan dukungan tenaga kerja. Indonesia memiliki tenaga militer aktif sebesar 400.000 dan didukung oleh tenaga militer cadangan sebesar 400.000. Dan untuk mendukung konflik atau perang, tercatat tenaga kerja yang tersedia untuk militer sebesar 52 juta orang. Di lain pihak, Israel memiliki tenaga militer aktif sebesar 169.000 dan didukung oleh tenaga militer cadangan sebesar 465.000. Dan untuk tenaga kerja tersedia, Israel hanya memiliki 1,7 juta orang. Angkatan Darat. Untuk Angkatan Darat di Indonesia, diulas di Armored Force, Indonesia memiliki aset sebagai berikut. Tank sebanyak 408 unit, kendaraan lapis baja sebanyak 1.249 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut sebanyak 497 unit, artileri roket sebanyak 86 unit. Sedangkan Israel untuk aset Angkatan Darat memiliki aset sebagai berikut. Tank sebanyak 1.650 unit, kendaraan lapis baja sebanyak 6.135 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut sebanyak 1.650 unit, artileri roket sebanyak 48 unit. Masih di Angkatan Darat, berikut adalah kendaraan tank dan lapis baja unggulan dari Indonesia dan Israel. Indonesia memiliki tank AMX-13, Macan Tutul 2A4, PT-76, dan Harimau Hitam. Sedangkan Israel tidak kalah canggih, Israel memiliki beberapa tank seperti Markava Mark III, Mark IV, dan Mark II. Komen di bawah ya, bila kamu mau kita ulas mengenai tank serta perbandingan tank yang ada di dunia. Oke, mari kita lanjut ke Angkatan Udara. Angkatan Udara. Indonesia memiliki beberapa pesawat unggulan. Besar kemungkinan dalam proses perang, Angkatan Udara akan menjadi peran penting dalam medan pertempuran. Berikut adalah aset Angkatan Udara yang dimiliki Indonesia menurut Global Firepower. Indonesia memiliki aset Angkatan Udara sebagai berikut. Pesawat tempur berjumlah 64 unit, pesawat transport 66 unit, trainer 126 unit, pesawat khusus 17 unit, helikopter dan termasuk helikopter tempur sebanyak 187 unit. Untuk Israel sendiri, mereka pun memiliki jumlah aset Angkatan Udara yang lebih besar dibanding Indonesia. Berikut adalah asetnya. Pesawat tempur berjumlah 268 unit, pesawat transport 15 unit, trainer 153 unit, pesawat khusus 23 unit, helikopter dan termasuk helikopter tempur sebanyak 175 unit. Angkatan Laut. Untuk Angkatan Laut, Indonesia secara jumlah asetnya bisa dikatakan lebih unggul. Indonesia memiliki kapal selam sebanyak 4 unit, frigates 7 unit, corvettes 24 unit, kapal patrol 181 unit. Sedangkan Israel memiliki kapal selam sebanyak 5 unit, corvettes 7 unit,
dan kapal patrol sebanyak 45 unit. Nah, demikian teman-teman ulasan video dari kami. Support terus dengan subscribe channel kita, dan terima kasih sudah menonton. Ciao!